Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saya lanjutkan materi tentang pidato persuasif. Seminggu yang lalu saya tunda, yaitu tentang struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri atas 3. Yang pertama pembukaan, kedua isi, ketiga penutup, yang nanti masing-masing saya jelaskan. Struktur yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama kita ucapkan adalah salam pembuka. Salam pembuka ini disesuaikan dengan situasi dan audiens. Kemudian yang kedua, sapaan. Untuk sapaan, yang disapa dengan yang terhormat itu hanya yang disapa pertama. Jadi tidak ada yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat berkali-kali. Yang pertama, yang terhormat ini untuk siapa? Untuk orang yang di forum itu mempunyai jabatan paling tinggi. Kalau di sekolah kita, misalnya kepala sekolah, berarti yang terhormat kepala sekolah. Sementara yang kedua dan seterusnya tidak yang terhormat, tetapi yang saya hormati. Kemudian, apakah harus yang punya jabatan paling tinggi? Tidak. Bisa orang yang dituakan di forum itu. Jadi orang yang mungkin usianya belum tua tetapi di forum itu dituakan, itu bisa disebut sapaan pertama dan yang terhormat. Kemudian yang ketiga, ucapan syukur. Jadi setelah salam pembuka, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ucapan syukur. Mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Ingat ya, jangan panjatkan syukur, tetapi kita ucapkan. Kemudian bagian yang kedua yaitu isi. Dalam isi ini ada 3. Jadi saya ulangi, pertama tadi strukturnya ada 3. Untuk yang kedua pun juga terbagi atas 3. Struktur isi pidato persuasif terdiri atas yang pertama, pernyataan posisi. Di buku paket nanti lebih jelas, silahkan dilihat ya. Pendapat yang diambil penulis terhadap persoalan. Ini bisa saya jelaskan mungkin berupa alasan mengapa memilih persoalan itu. Nah, ini diletakkan di pertama, yaitu pernyataan posisi untuk meyakinkan. Kemudian yang kedua, tahap argumen. Alasan yang mendukung secara logis terhadap pernyataan posisi. Mengapa kalian memilih pernyataan posisi seperti itu? Tampilkan argumen, tampilkan alasan yang logis yang bisa diterima oleh audiens. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Bisa berupa simpulan dengan menonjolkan argumen berdasarkan penjelasan sebelumnya, yaitu sebelumnya dalam hal ini adalah tahap argumen. Penguatan ini penegasan kembali yang telah disampaikan pada tahap sebelumnya. Kemudian catatan saya tambahkan, disinilah letak pendekatan memersuasi. Apa yang kalian harapkan terhadap audiens, letaknya di isi ini. Bagian yang ketiga, struktur ketiga adalah penutup. Penutup berisi apa saja? Yang pertama, penegasan terhadap simpulan pada struktur isi ketiga. Tadi struktur yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi, ya. Itu bisa diulang beberapa kalimat, diletakkan pada penutup. Kemudian harapan. Dengan pidato saya harapkan titik.
Setelah itu ucapan terima kasih kepada audiens. Saya ucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah mengikuti pidato yang saya sampaikan. Jangan lupa harus ada permohonan maaf apabila ada kesalahan selama menyampaikan pidato. Yang terakhir adalah salam penutup. Sekali lagi, untuk salam pembuka dan penutup sesuaikan dengan forumnya. Kalau acaranya keagamaan, untuk yang muslim harus menggunakan assalamualaikum, kemudian penutupnya wassalamualaikum. Untuk yang acara bebas, misalnya tidak peringatan hari besar agama, itu terserah menggunakan apa yang tepat sesuai dengan pendengarnya. Nah, saya lanjutkan tentang teknik pidato. Teknik pidato ini adalah cara menyampaikan pidato di depan pendengar, di depan audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menghafal. Ini tanpa memegang teks. Membuat teks pidato lengkap, struktur dari awal sampai akhir, kemudian dihafalkan per kata per kalimat, kemudian menyampaikan di depan pendengar. Jadi tanpa teks. Bisa ya? Yang kedua, teknik impromptu atau serta-merta. Ini teknik yang oratornya tanpa persiapan. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah sering membawakan pidato. Misalnya kalian hadir di sebuah acara, kemudian yang diberi tugas pidato tidak hadir. Nah, salah satu di antara kalian diberitahu, kamu nanti yang pidato temanya ini, audien ini. Oke, saya berangkat. Nah, ini berarti teknik yang digunakan adalah impromptu. Yang ketiga, teknik naskah, membaca teks. Ini biasanya digunakan dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan. Seperti kemarin itu Bapak Presiden kita menyampaikan pidato di depan sidang MPR, sidang tahunan. Itu adalah tekniknya naskah, karena kalau terjadi kesalahan akan fatal akibatnya, karena forumnya forum nasional dan resmi. Yang keempat, ini yang agak gampang bisa dilakukan, yaitu teknik ekstemporan, catatan garis besar. Catatan ini isinya hal-hal yang akan disampaikan dalam pidato. Hanya catatan kecil saja. Jadi misalnya yang pertama apa yang saya sampaikan, yang kedua apa yang saya sampaikan, tidak ditulis secara lengkap. Nah, ini saya tambah dengan catatan karena di buku paket tidak ada, sementara kalian harus menguasai. Yang pertama, kuasai pendengar atau audiens. Ini bisa dilakukan dengan kalian begitu masuk dalam forum pidato, senyum kepada semua pendengar, yakinkan diri bahwa saya bisa membawakan pidato dengan baik. Kemudian yang kedua, bahasa harus komunikatif. Apa komunikatif? Bisa mengerti pendengar, bisa mengerti yang diperlukan pendengar. Maka di langkah seminggu yang lalu saya jelaskan, yaitu analisis pendengar. Di sini gunanya. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi ini akan menentukan keberhasilan, karena begitu masuk menghadapi audiens kalian sudah grogi dengan ekspresi yang tidak enak dipandang, saya yakin pidato akan gagal. Jadi kuasai dulu pendengar tadi di langkah pertama, senyum, kemudian bagaimana menarik perhatian pendengar. Ekspresi ini biasanya bisa dilihat orang yang menguasai pidato dengan tidak, yang cengengesan dan yang tidak, ya. Terus
Suara menjangkau pendengar atau audiens. Orator yang tidak bisa menjangkau pendengar ini akan mengakibatkan suasana ramai, sehingga pidato tidak bisa tersampaikan dengan baik. Dan perlu diingat, kalau suara tidak bisa dijangkau seperti kalian saja, kalau di kelas guru menjelaskan tidak bisa dengan jelas kamu terima, rame toh. Nah, demikian juga untuk pidato ya. Jadi harus bisa sampai pada pendengar yang belakang. Tapi jangan terlalu keras, nanti kalau keras audiennya sedikit juga mengganggu. Selanjutnya penampilan diri. Usahakan sebelum tampil itu kalian mempersiapkan diri semaksimal mungkin, karena ini akan menambah PD, menambah rasa percaya diri. Kalau percaya diri, kalian akan bisa membawakan pidato dengan baik. Tampilan harus sempurna. Apa maksudnya sempurna? Manusia tidak ada secara kodrati, tidak ada yang sempurna, tapi penampilan harus dibuat sempurna. Misalnya yang pakai jilbab juga yang rapi. Untuk laki-laki rambutnya yang rapi, jangan mengganggu, nanti sebentar-sebentar pegang rambut. Nah, itu berarti penampilan tidak menyenangkan. Kemudian dari baju yang dikenakan, kancing baju harus lengkap supaya kamu tidak akan menyembunyikan kekuranganmu ya. Ini akan menambah percaya diri. Kemudian bagaimana cara menarik perhatian seandainya dari pendengar itu ada yang ramai atau tidak memperhatikan? Bisa dengan pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, hanya sekedar untuk memancing perhatian. Contoh kalau mengenai yang cocok dengan pelajar, misalnya saya memersuasi supaya kamu tidak nyontek. Tetapi saat saya berpidato kamu misalnya rame, bisa saya lontarkan pertanyaan, zaman begini masih nyontek, apa kata dunia? Kamu kan tidak perlu jawab. Ini pertanyaan retoris. Atau bisa dengan candaan. Sebagai contoh itu yang duduk paling sana, sebagai contoh apa yang membuat pendengar ini bisa kembali suasananya. Itu ya. Nah, ending dari pertemuan kali ini adalah tugas. Yang pertama, membuat paragraf pernyataan posisi. Tadi sudah saya jelaskan di buku paket ada. 2 tahap argumen. 3 penguatan pernyataan posisi. Kemudian yang harus diperhatikan, dari ketiga tugas itu masing-masing membuat 1 paragraf, berarti akan terdapat 3 paragraf. Boleh lebih boleh Bu? Boleh. Catatan yang kedua, paragraf yang sama saat mengumpulkan harus membuat lagi. Jadi yang mengumpulkan tugas nanti ada yang mengumpulkan lagi, kok sama? Saya suruh membuat lagi. Catatan ketiga, kalau kalian tidak kopas, tidak akan ada paragraf yang sama satupun. Saya menjelaskan ini saja loh, misalnya saya rekaman lagi, saya ulang, saya yakin tidak sama apa yang saya katakan. Mosok dari anak yang berbeda akan muncul paragraf yang sama? Bisa dipahami ya? Ingat, kejujuran kunci keberhasilan. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti yang ada pertanyaan bisa langsung tanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.